Apakah dekengannya Sahara, wali kota ngalam? Ada yang bilang mobil rentalnya bukan milik Sahara, tapi milik tim suksesnya wali kota ngalam, yaitu Mada. Oh iya, jadi emang dari dulu tuh suka ini sama tetangga, bermasalah. Oke. Ini tetangganya mengungkapkan sesuatu hal yang menarik. Kalau Yaimim itu sering ribut dari awal datang. Halo guys, ini ada produk parfum ya dari Scarlett ya. Kalian bisa dapetin dimanapun di supermarket sebetulnya bisa. Dan ini wanginya udah tahan 6 jam nih klaimnya ya. Dan ada juga sunscreen ya. Aku pakai dua-duanya teman-teman. Ini sunscreennya enak banget sih. Dia cair, nggak lengket-lengket gitu ya di wajah. Kalau kalian pakai ya, yang penasaran harganya berapa, kalian bisa cek aja di bawah video ini ya. Pagi ini kita bakal ngebahas soal isu siapa sih backingan dari Sahara, teman-teman. Di sini ada muncul namanya wali kota, ini masih dugaan ya, dan kita juga bakal ngeliat wawancara tetangganya dari Sahara gitu kan. Ya, langsung aja kita mulai. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kenapa? Karena kalian tidak akan ketinggalan info-info yang lagi viral di sosial media. Kalian bakal selalu update dari channel ini. Kita bakal coba cari-cari terus ya. Ya, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, jadi beredar kabar ya teman-teman dari netizen, fakta atau hoak. Netizen tuh kayak bertanya nih, apakah dekengannya Sahara, wali kota ngalam? Ada yang bilang mobil rentalnya bukan milik Sahara, tapi milik tim suksesnya wali kota ngalam, yaitu Mada. Sedangkan suami Sahara ketua Madas kah? Ada beberapa rumor, mari kulitin satu persatu. Itu dia dari pendapat netizen ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi komentarnya, kalau dia punya bisnis dan banyak uang, kenapa nggak beli lahan buat bagasi mobilnya? Dari situ aja aneh bagi saya sih. Usut mungkin ada pencucian uang. Ya, gimana teman-teman? Kalian percayakah dengan isu-isu ini ya? Soal ada backingannya dari wali kota. Yuk kita lanjut lagi. Ada salah satu TV, stasiun TV itu mewawancarai tetangganya. Keterangan tetangga Yaimim dan Sarah. Menurut kalian gimana guys? Oke, kita dengerin ya. Kavira orang sini berarti? Iya. Di sini? Oke. Kita tadi sempet bingung mau cari ini, mungkin apa namanya rumahnya Yaimim sama Sahara tuh sebelah mana sih? Pagar hitam Kak. Oh udah deket. Itu ya berarti kayak. Yang Saharanya warna putih. Oh yang Yaimim itu yang pagar hitam, terus Sahara yang putih. Oke. Nah mungkin masih tinggal di sini nggak sih Kak? Yaimim. Iya Kak, soalnya kan aku udah nggak mau ngurusin hidup tetangga lagi, jadi ya udah diri sendiri aja masih belum, apalagi baca tetangga. Oke. Tapi sempet ini nggak sih kemarin kan bener ribut-ribut tuh Iya, Kak? Gimana mungkin di tetangga sekitar? Udah emang sering ribut apa gimana? Kayaknya kalau seribu sama mereka berdua aja deh, tapi kalau si dosen emang sering ribut dari dulu sejak pindah ke sini. Oh iya, jadi emang dari dulu tuh suka ini sama tetangga, bermasalah. Oke. Kalau Saharanya berarti Mbak Sahara tuh baru pindah ke sini. Baru pindah kayaknya, aku juga kurang tahu sih. Katanya ngontrak lah nggak sih Mbak? Nah itu aku juga kurang tahu, soalnya kan anak dari rumah ini aku, jadi nggak terlalu ngertiin banget. Waktu kemarin ribut-ribut mungkin kan sempet ramai juga tuh Pak RT, Pak RW di sini. Oh iya, itu menengahin mereka. Menengahin ini ya Sahara sama Yaimim ya. Oke. Namanya Pak RT siapa? Pak Prayogo. Pak Prayogo. Oke. Berarti Mbak kurang tahu ya kalau misalkan Yaimim masih di sana atau enggak gitu. Oke, siap. Makasih ya Kak Fira ya. Wah. Ini tetangganya mengungkapkan sesuatu hal yang menarik. Kalau Yaimim itu sering ribut dari awal datang. Apa keramahan Yaimim itu membuat mereka terganggu gitu ya, sehingga konsep itu terjadi gitu. Kita lihat komentar-komentar netizen. Ini anaknya Prof Nur Hidayati. Jadi kelihatan gak suka Yaimim. Yaimim dan Sahara itu kan dulunya Sahara tinggal di situ. Kenapa di sini kesannya Yaimim yang datang duluan? Kalau si dosen emang dari dulu suka ribut-ribut sama tetangganya di sini, kan Yaimim baru 4 bulan di sana. Dari dulu, dari kapan sih? Katanya yang ribut mereka berdua aja. Kok si dosen semenjak pindah suka ribut sama tetangga? Ini blunder apa aku yang nggak paham?
itu. Makanya tadi aku pertegas kan teman-teman ya, soal masalah ribut-ribut. Aku juga agak kaget gitu. Yuk lanjut lagi lah. Ini yang dari komen tadi, Prof Nur Hidayat ya. Bikin ngakak detik-detik kedatangan Prof Dr. Nur Hidayat, dosen UB, takmir masjid sekaligus bendahara RT yang pernah melarang Yai Mim sholat di musola. Ini yang kata netizen yang diduga anaknya ya. Ya kita lihat videonya. Dibales ya sama Yai Mim. Maaf, sampai yang ngusir saya. Sini. Yang ngusir saya, dosen UB dia, Profesor Dr. K. Haji Nur Hidayat, takmir masjid, bendahara RT. Dialah yang ngusir saya sambil marah-marah. Wallah. Ya. Kalau dengan Mbak Suhara sudah selesai. Dengan Pak Sofyan sudah selesai. Tadi pagi-pagi aku minta maaf. Pak Sofyan, sahabatku, saudaraku yang selalu the king of kong. Nah ini ya teman-teman, yang kalau katanya ya Imim itu yang ngusir dia waktu dia lagi ke musola. Kesaksian karyawan Sahara dan suami, menurut kalian gimana guys dengan kesaksian karyawan Sahara? Mereka dulu sebenarnya akrab. Iya akrab banget, orang sering kesini kok. Beliau ngumpul. Nah itu akhirnya sampai bisa berantem. Kenapa? Tahu nggak sih sebagai warga yang dekat nih nongkrong di sini? Ya itu sebenarnya bukan masalah sih, tapi jadi masalah gitu. Sebenarnya kami itu nggak parkir di jalan, cuma di sebelah jalan. Yang pas kami sewa di sebelah sana itu. Di sebelah rumahnya. Iya. Ini. Di keluar, intinya di sebelah jalan gitu. Itu pakai jalan umum. Namanya jalan umum mau parkir dimanapun ya tetap aja sih sebenarnya ngeganggu ya. Yuk kita lihat deh, nih dikasih paham nih fotonya. Ya bener sih pinggir jalan, cuma ini mobilnya gede banget. Tapi kamu emang beneran parkir di depan rumah Yai Mim. Ya ini wajar sih karyawannya, jadi karyawan sangat banget wajar ngedukung bosnya lah. Kalau nggak ngedukung bisa hilang dia. Dan kalau ngomongin soal yang ngedukung Sahara, ada juga temennya ya, yaitu Jumianti teman-teman ya. Itu udah kita bahas di video yang ini. Nah ini kita lihat ya video permintaan maafnya dengan lemes dia sekarang. Dulu lantang kali bilang kita semua itu IQ jongkok ya. Lemes. Kenapa Jumi? Kenapa sakit kau Jumi? Kok lemah sekali kayak gitu dipanggil Mui Batam? Semangat lah, biasanya kan kau suka hal menantang. Kan kau suka nantang-nantangin netizen dengan ketawamu biasa itu loh, ciri khasmu kayak hahaha. Sengaja aku kunci biar penasaran. Hahaha. Gitulah harusnya. Ini apa malah loyo gitu? Lemas, nontok, kanan, kiri, kayak ayam sayur. Kenapa Jumi? Ceritalah sini, cerita kayak mau denger kayak mana rasanya Jumi? Deg-degan ya habis bilangin mayoritas agama yang di Indonesia itu rata-rata IQ jongkok ya, makanya Mi jangan asal-asal ngomong. Tapi kami kangen lah biasanya nunggu statementmu kalau sambil nyetir semangat gitu. Kenapa udah nggak ada lagi sekarang Jumi? Kenapa Don? Dan ada kawannya juga Sahara ya yang ngebela lagi ini. Netizen lihat nih. Coba perhatikan baik-baik Lur. Foto yang bawah sama orang yang ngomong ini. Terbuktikan mereka LC yang depresi. Emang mirip ya? Sekilas sih ya, sekilas walaupun nggak mirip banget. Ntar aibnya kebongkar semua, mampus kamu. Lah, kamu yang bersemangat untuk menghancurkan karirku hanya. Nah kawan satunya Jumianti udah tumbang. Netizen coba melawan ini, nggak tahu nih siapa nih namanya ya. Next. Lihat ini siapa? Pantesan ya ngebelain mati-matian. Ternyata sahabatnya sama-sama mantan ya. Emang ya jejak digital itu susah dihilangin, apalagi kalau udah seperti ini, udah kesebar dah, udah kesebar. Netizen ini guys, memang pintar-pintar ya cari jejak digital yang sudah lalu gitu. Yang satu udah minta maaf dan udah klarifikasi, tapi Sahara sama yang satu lagi belum guys, dia masih anteng. Itu akhirnya dibongkar.
Kalian percaya ini dia? Ini aku bertanya ya. Apa mirip doang gitu kan? Next. Semua orang benci semuanya Ci. Netizen gimana? Enggak masalah. Itulah ucap si Sahromnya Sahanom kasih tahu semua kau ya Saharom. Nggak ada untungnya netizen menyayangi kau Saharom. Nggak ada faedahnya. Yang ada nanti ketularan baru. Ketularanmu kurang ajar punya. Kurang asamnya ya Saharom. Halo Mbak Sarah, gimana nih? Pak Muslimin nggak mau ada mediasi nih. Walaupun udah dipanggil sama Pak Wali, tetap nggak mau ada mediasi. Tetap berjalan nih laporannya. Lagian sih Mbak, simple aja sih. Coba ketemu langsung sama Pak Muslimin dan keluarga. Terus bicarakan secara terbuka, bicarakan secara damai, ya kan, cari solusinya, minta maaf, nggak usah saling saut-sautan, nggak usah saling bongkar-bongkaran, iya kan, nggak usah cari pembenaran gitu ya. Kalau udah sampai di jalur hukum tuh bakalan ribet, bakalan panjang kalau menurut saya ya. Coba deh cari solusinya bersama. Gimana guys, menurut lo semua? Bener nggak? Komen deh di kolom komentar. Ya itulah dari pernyataan netizen ya. Kalian bebas juga berkomentar di sini, tenang. Komentar kalian aman ya. Tapi jangan yang kayak kata-kata kasar ya. Aku juga tidak suka itu. Ya kita lihat aja perkembangan kasus selanjutnya. Besok kasus apa ya yang lagi viral? Aku juga penasaran. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info yang menarik. Aku undur dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. See you. Goodbye guys. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.